Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 275. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Panjang umur yang mulia, ucap semua orang yang hadir di sana di saat kemunculan Kaisar Liu Xuanrui. Semuanya serentak berlutut dengan hormat. Kaisar Liu Xuanrui melambaikan tangannya lalu berkata, "Saya mendengar bahwa Anda semua telah ditekan dan dirugikan di pasar perdagangan Papiliun Pil. Jangan khawatir semuanya, saya datang ke sini untuk menegakkan keadilan untuk Anda semua. Ini adalah sebuah dinasti yang diikat oleh aturan hukum. Saya tidak akan mentolerir sebuah kelompok yang menindas orang yang lebih lemah dengan kekuatannya," kata Liu Xuanrui dengan suara yang keras. Semua orang di sana mendengarnya dengan jelas, membuat mereka menjadi bersemangat. "Leng Pogong, kamu berani bertindak arogan dan melukai orang-orang dari dinasti saya. Sekarang jelaskan kepada saya apa yang terjadi di sini," kata Kaisar sambil berjalan ke arah Leng Pogong. "Yang mulia, anak ini menjebak keluarga Leng saya, sehingga keluarga Leng saya memurnikan pil yang cacat, membuat reputasi keluarga Leng saya jatuh. Sekarang biarkan orang tua ini membunuhnya untuk membalikan reputasi keluarga Leng saya," ucap Leng Pogong dengan tatapan dingin dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Kincen. Walaupun dia sangat marah, tapi dia tetap memberi hormat. Dia sadar saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dinasti. Merasakan tatapan dingin dari Leng Pogong, wajah Kincen juga sangat marah. Niat membunuh terpancar dari matanya. "Leng Pogong, kamu telah melanggar hukum dinasti. Kalian semua tangkap dia," kata Kaisar. Segera sekelompok prajurit langsung mengepung dan akan menangkap Leng Pogong. Namun Leng Pogong yang tidak ingin ditangkap langsung mengeluarkan auranya. Di saat auranya menyapu, sekelompok prajurit yang mengepungnya langsung terpental dan terluka. "Leng Pogong, apakah kamu ingin memberontak?" kata Liu Xuanrui. "Yang mulia, bukannya saya ingin melawan, tapi anak ini dan Papiliun Pil telah menjebak saya. Mengapa yang mulia tidak menghukum mereka dan malah langsung ingin menangkap saya?" kata Leng Pogong. "Kamu telah melanggar aturan dan menjual pil cacat. Mengapa kamu sekarang menyalahkan Papiliun Pil kami?" kata Kincen mencibir. "Kamu menyalahkan Papiliun Pil? Apakah kamu memiliki buktinya?" ucap Liu Xuanrui dengan tatapan dingin kepada Leng Pogong. Sementara wajah Leng Pogong tiba-tiba jelek. Dia tahu betul resep pilnya hasil mencuri secara diam-diam dari Papiliun Pil. Tidak akan ada bukti apapun. Jika dia dengan terus terang mengatakan mencurinya dari Papiliun Pil, ini hanya akan menambah masalah untuknya. "Jika tidak ada bukti, patuhlah untuk ditangkap. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Jika memang terbukti kamu dan keluarga Leng tidak bersalah, kalian akan dibebaskan. Kalian tangkap semua orang keluarga Leng." Wajah Leng Pogong, Leng Peipan, dan beberapa penatua keluarga Leng menjadi pucat di saat para prajurit akan menangkapnya. Jika mereka benar-benar ditangkap hari ini, maka tidak akan ada lagi cara untuk membangun keluarga Lengnya, dan keluarga Lengnya mungkin akan benar-benar jatuh. "Yang mulia, tunggu," ucap seorang pria tua yang tiba-tiba muncul di sana. Dia adalah leluhur keluarga Wu, salah satu keluarga puncak selain keluarga Leng dan keluarga Mo. Dia diketahui bernama Wu Chengpeng. "Yang mulia, lebih baik biarkan keluarga Leng menyelesaikan masalah ini dan mengganti rugi kepada orang-orang yang membeli pil darinya," ucap Wu Chengpeng seraya memberi hormat dengan ekspresi yang tenang, namun nada suaranya nampak sombong. Kedatangan Wu Chengpeng disusul dengan dua sosok lainnya. Mereka berdua adalah master sekte dari sekte pengembalian asal dan sekte tanpa batas di aliansi Zhongmen. Diketahui namanya adalah Yue Lencang dan Yan Wuji. Mereka berdua langsung melengkungkan tangan memberi hormat kepada Liu Xuanrui.
Ketiga orang ini, Wu Chenpeng, Yue Lencang maupun Yan Wuji, mereka semua memiliki kultivasi Martial King. Termasuk salah satu orang yang paling kuat di dalam dinasti Dawei. Dikatakan ketiga orang ini yang mewakili tiga kekuatan besar diam-diam membentuk aliansi dengan keluarga Leng. Dikatakan juga pemusnahan keluarga Yuan waktu itu juga adalah perbuatan dari keempat kekuatan besar ini yang telah beraliansi. Liu Xuanrui mengerutkan kening di saat ketiga kekuatan besar ini datang. Terlihat ketiga orang ini ingin membenarkan dan mendukung keluarga Leng. Tidak disangka di saat Kaisar Liu Xuanrui memiliki kesempatan yang bagus untuk menghancurkan keluarga Leng, mereka bertiga tiba-tiba muncul. Nampaknya mereka telah lama sampai di kota kekaisaran namun baru menampakkan dirinya hari ini, pikir Liu Xuanrui. Setelah memberi hormat kepada Liu Xuanrui, perlahan-lahan pandangan mereka berdua menyapu ke sekitar. Salah satunya memandang Leng Pogong. Di kota ini adakah orang yang berani menjebakmu? Ucap Yan Wuji. Yah, mereka Papiliun Pil, juga bocah ini. Jika saya tidak salah, Huaseng, wakil master sekte Liu Xian yang berdiri di bawah naungan sekte tanpa batas, juga telah dibunuh oleh bocah ini. Ucap Leng Pogong. Saat ini dia menghela napas lega. Dengan kedatangan tiga pengaruh besar ini dapat dipastikan dia dan keluarga Lengnya dapat keluar dari masalah ini. Oh, ternyata bocah ini. Pantas kamu begitu arogan. Di usiamu yang masih sangat muda ini, kamu telah mencapai ranah martial venerable. Tidak heran kamu berani begitu sombong. Ucap Yan Wuji seraya menatap Qin Chen dengan kilatan dingin di matanya. Faktanya, Qin Chen dapat menyembunyikan tingkat kultivasinya di hadapan orang lain. Namun dihadapkan dengan Yan Wuji, seorang martial king, dia dapat dengan mudah merasakan kultivasi Qin Chen. Apa kultivasi anak ini adalah martial venerable? Ucap orang di sana yang nampak sangat terkejut, menatap Qin Chen dengan tidak percaya, sangat menakjubkan. Seorang jenius di dinasti Dawei sebelum usia 20 jika sudah memasuki ranah martial ancestor tahap awal, itu sudah dianggap jenius tertinggi di dalam dinasti ini. Contoh jenius yang berada di level ini adalah Hua Tiandu di Tianyi dan Leng Wushuang. Sementara seorang jenius sebelum usia 20 tahun yang telah mencapai ranah martial ancestor tahap akhir, itu bahkan dianggap melebihi jenius tertinggi. Contoh jenius yang berada di level ini, Xia Wushuang dari dinasti Daxia, Zhou Sun dari dinasti Dazhou, dan Jiwei dari Papiliun Xuanyin. Namun sekarang Qin Chen yang berusia lebih muda dari mereka semua, mungkin usianya sekarang sekitar 16 atau 17 tahunan, tapi kultivasinya berada di ranah martial venerable tingkat ke-6. Bisa disebut di dinasti Dawei itu adalah menantang langit. Bagaimana mungkin mereka sekarang tidak terkejut? Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Kita sekarang sedang membicarakan kasus keluarga Leng, ucap Kaisar Liu Xuanrui. Kaisar, di balik kasus ini banyak konspirasi. Masalahnya belum jelas. Adapun sekarang biarkan keluarga Leng mengatasi masalah ini terlebih dahulu dan mengganti rugi untuk semua orang yang telah membeli pil dari keluarga Leng, kata Yan Wuji. Ketiga orang dengan kultivasi Martial King ini menatap dingin kepada Kaisar, seakan menyebarkan teror ancaman. Baiklah, seperti yang kalian katakan, keluarga Leng, selesaikan masalah ini dan berilah ganti rugi kepada setiap orang yang merasa dirugikan. Setelah semuanya terselesaikan, datanglah dan jelaskan ini kepada saya, ucap Liu Xuanrui. Dihadapkan dengan tatapan dingin dari beberapa orang dengan kultivasi Martial King, Liu Xuanrui tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menghela napas dalam dan melupakan rencananya untuk menyerang keluarga Leng. Kaisar kemudian menyuruh salah satu komandan untuk mengawasi keluarga Leng, sedangkan yang lainnya pergi kembali bersama Liu Xuanrui ke istana. Ayo kita pergi juga, ucap Zhou Qinpeng. Qin Chen dan yang lainnya juga pergi dari sana. Walaupun mereka tidak bisa menangkap keluarga Leng dikarenakan ketiga kekuatan besar ini mendukungnya, setidaknya dengan ini keluarga Leng menderita kerugian yang sangat amat besar.
Di samping mereka harus mengganti rugi kepada setiap orang yang telah membeli pil darinya, mereka juga memiliki tumpukan rumput anggrek Phoenix yang dibeli dengan harga mahal. Sekarang itu mungkin akan menjadi sampah yang tidak berguna. Setelah ini, harta keluarga Leng yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun dipastikan akan habis. Scene berpindah kepada istana kekaisaran. Terlihat Liu Xuanrui yang baru sampai di ruangannya. Kurang ajar, mereka semua sama sekali tidak menganggapku sebagai kaisar dinasti ini, ucap Liu Xuanrui yang nampak sangat marah. Setelah hatinya perlahan tenang, dia berkata, Huan Huang, bagaimana tentang pil umur panjang? Apakah bayangan gelap telah mendapatkannya? Yang mulia, kita belum mendapatkannya, ucap Huan Huang. Faktanya, keluarga Liu mampu menduduki dinasti dan Liu Xuanrui menjadi raja. Itu karena mereka memiliki leluhur yang dikatakan kultivasinya sangat tinggi dan juga sangat kuat. Inilah yang membuat aliansi keluarga Leng dan lainnya tidak berani untuk menyinggungnya dengan mudah. Namun sekarang leluhur keluarga Liu-nya sudah sangat tua. Makanya selama ini Kaisar Liu Xuanrui terus mencari pil obat umur panjang untuk leluhurnya. Bisa dibilang jika aliansi keluarga Leng, keluarga Wu, sekte tanpa batas dan sekte pengembalian asal mengetahui ini, dapat dipastikan mereka akan melakukan pemberontakan untuk menggulingkan tahtanya. Yang mulia, Zhou Qinpeng adalah murid dari Papiliun Pil Utara. Mungkin dia bisa membantu kita untuk mendapatkan pil panjang umur, ucap Huan Huang menyarankan pendapatnya. Tunggu sebentar lagi, jika bayangan hitam tidak mendapatkannya, kita akan mencobanya, ucap Kaisar Liu Xuanrui. Sebenarnya dia tidak ingin orang luar manapun mengetahui berita tentang leluhurnya. Tapi jika tidak ada pilihan lain, dia pasti akan melakukannya. Scene berpindah kepada Papiliun Pil. Setelah melihat kekuatan aliansi dari keluarga Leng, Qin Chen juga sedikit merasakan tekanan. Sekarang antara dirinya dengan keluarga Leng sudah tidak akan bisa berdamai. Hanya ada satu kemungkinan, dirinya atau keluarga Leng yang akan disingkirkan. Di hari-hari berikutnya, resep Qin Chen yang diberikan kepada Papiliun Pil benar-benar menimbulkan sensasi yang sangat luar biasa. Ketiga pil obat efek khusus ini membumbung tinggi, penjualannya sangat melonjak. Zhou Qinpeng dan lainnya bahkan hampir tidak beristirahat dan terus memurnikan pil. Setelah beberapa hari, Papiliun Pil hampir sepenuhnya menguasai pasar. Sedangkan toko pil obat keluarga Leng nampak sangat sepi dan sunyi. Singkat cerita, setelah setengah bulan, 90% lebih pasar telah dikuasai oleh Papiliun Pil. Di istana, terlihat Huan Huang sedang melapor. Yang mulia, pasar sudah hampir sepenuhnya dikuasai Papiliun Pil. Efek pil obat khusus Papiliun Pil memang benar-benar menakjubkan. Banyak dari prajurit setelah mengkonsumsi pil obat khusus dari Papiliun Pil ini, dalam 2 hari hampir ribuan prajurit menerobos. Mendengar berita baik ini, Liu Xuanrui nampak sangat senang. Bukan hanya keluarga Leng telah benar-benar jatuh, tapi ribuan pasukannya menerobos. Tentu itu akan sangat meningkatkan kekuatan militer dinasti Dawei, dan dinasti Dawei akan sangat unggul dari dinasti lain dalam perang di perbatasan. Huan Huang, cepat buat janji pertemuan dengan Zhou Qinpeng. Baik yang mulia. Tunggu. Tidak. Saya akan datang sendiri ke Papiliun Pil sekarang. Ayo, ucap Liu Xuanrui. Dia lalu dengan bersemangat pergi menuju Papiliun Pil. Di sisi lain di Papiliun Pil terlihat Zhou Qinpeng yang nampak tidak menyangka 3 pil obat khusus sangat cepat menyebar luas, bahkan membuat Papiliun Pil sekarang menguasai 95% dari pasar. Xiao Chen, ini 5 juta batu asli. Ini adalah keuntungan dari penjualan kita, kata Zhou Qinpeng sambil mengeluarkan cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Qin Chen. Saya akan mengambil setengah, kamu ambil setengahnya lagi, kata Qin Chen. Zhou Qinpeng nampak ragu untuk mengambil setengahnya, karena baginya ini semua berkat adanya Qin Chen, dan resep pilnya juga dari Qin Chen. Jika tidak ada Qin Chen, mungkin sekarang dia masih ditelan oleh keluarga Leng.
Melihat Zhou Qinpeng yang ragu, Qin Chen lalu berkata, "Tuan Zhou Qinpeng, keuntungan 5 juta batu asli ini hanya sejumlah kecil. 3 resep pil obat dari saya itu cukup untuk memicu revolusi pil obat di seluruh dinasti. Kedepannya pil ini akan menembus pasar yang lebih luas di dinasti lain. Saya dapat menjamin, di seluruh dinasti ini tidak akan ada yang mampu mengembangkan pil obat yang lebih kuat dari 3 resep pil dari saya ini. Jadi Papiliun Pil akan perlu banyak uang untuk mempromosikan ketiga pil ini. Maka dari itu ambillah setengah keuntungan ini. Kedepannya keuntungan dari penjualan pil ini akan dibagi setengah untuk saya dan setengah untuk Papiliun Pil." Mendengar ini Zhou Qinpeng menganggukkan kepalanya, dan dia benar-benar mengerti dengan potensi yang luar biasa akan ketiga pil ini. "Selanjutnya saya akan membangun Papiliun Candi," kata Qin Chen. Kemudian sebuah surat perjanjian dikeluarkan. Di surat perjanjian dikatakan bahwa ketiga resep pil ini adalah ciptaan Papiliun Candi. Zhou Qinpeng merenung sejenak sebelum akhirnya dia menandatangani surat perjanjian itu. "Tuan, apa Papiliun Candi itu?" tanya budak hitam. "Papiliun Candi adalah papiliun yang akan saya dirikan di kota kekaisaran. Ini adalah langkah awal untuk membangun kekuatan saya sendiri. Suatu hari saya akan membuat Papiliun Candi ini mengejutkan seluruh benua bela diri," kata Qin Chen. Namun sekarang masalah mereka adalah di mana Papiliun Candi akan dibangun di kota kekaisaran ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.